Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar dimudahkan dalam menerima ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Materi pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini adalah literasi buku fiksi dan non-fiksi. Apa saja yang kita pelajari pada literasi buku fiksi dan non-fiksi? Yang pertama adalah unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, peta konsep atau rangkuman alur dari buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, hubungan antar unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang terakhir, tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Pembelajaran pada hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kita akan mempelajari KD 3.13, menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Diharapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak dapat 1. Menjelaskan pengertian buku fiksi dan non-fiksi. 2. Mengidentifikasi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Pada mengidentifikasi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, apa saja yang kita pelajari? Yang pertama adalah genre buku. Yang kedua, unsur-unsur buku fiksi. Dan yang ketiga, unsur buku non-fiksi. Anak-anakku, pengertian genre buku. Genre merupakan istilah serapan untuk ragam yang terbagi dalam bentuk seni atau tutur tertentu menurut kriteria yang sesuai untuk bentuk tersebut. Genre berarti jenis, tipe, atau kelompok sastra atas dasar bentuknya. Genre buku ada 2. Yang pertama, buku fiksi. Merupakan buku yang didasarkan pada proses imajinasi atau khayalan pengarang. Yang kedua, buku non-fiksi. Merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan data, fakta, atau riset. Jenis buku fiksi. Yang pertama adalah roman. Adalah karangan prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Yang kedua, novel dan novelet. Novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Sementara itu, novelet adalah novel pendek. Yang ketiga, antologi cerpen. Antologi berarti kumpulan karya tulis pilihan dari seorang atau beberapa orang pengarang. Cerpen itu kisaran pendek, yaitu kurang dari 10.000 kata. Jenis buku non-fiksi. Yang pertama, biografi. Biografi merupakan buku yang berisi riwayat hidup seseorang. Anak-anak, ada yang autobiografi.
Apa bedanya? Kalau autobiografi, riwayat hidup seseorang yang ditulis sendiri. Yang kedua, ada literatur. Literatur merupakan buku yang memiliki fungsi sebagai rujukan kajian keilmuan. Yang ketiga, buku motivasi merupakan buku yang berisi kajian psikologis untuk membangkitkan gairah atau semangat bagi para pembacanya. Dan yang keempat, ada buku pendamping. Merupakan buku yang memiliki fungsi mendampingi buku utama. Buku pendamping disebut pula buku pengayaan. Yang kelima, ada kamus. Kamus adalah buku acuan yang memuat kata dan ungkapan. Kamus biasanya disusun menurut abjad. Berikut keterangan makna, pemakaian, atau terjemahannya. Dan yang terakhir ada ensiklopedia. Adalah karya rujukan yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang ilmu pengetahuan. Anak-anakku, kita lanjut pada unsur-unsur buku fiksi. Ada unsur intrinsik fiksi, ada unsur ekstrinsik fiksi. Unsur intrinsik fiksi yang pertama ada tema. Tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Yang kedua, latar atau setting disebut landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang ketiga, penokohan adalah pelukisan gambaran tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Yang keempat, ada sudut pandang atau point of view, merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Selanjutnya ada amanat, adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir ada alur, peristiwa yang dialami tokoh diceritakan secara kronologis. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik fiksi. Yang pertama ada bahasa, merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Yang kedua, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis pengarang sebelumnya. Yang ketiga, nilai-nilai dalam karya sastra. Sebuah karya sastra mengandung nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai moral, sosial, budaya, atau adat istiadat dan religi. Unsur buku non-fiksi. Masih ingat kan? Buku non-fiksi adalah buku yang tidak berdasarkan khayalan penulis. Buku non-fiksi berisi penjelasan berdasarkan fakta dan kenyataan. Berikut unsur-unsurnya. Yang pertama ada kata pengantar.
berisi pengantar penulis sebagai pembukaan buku. Yang kedua, ada daftar isi. Adalah lembaran halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku beserta nomor halaman. Yang ketiga, pendahuluan. Berisi awalan penyusunan buku. Bagian pendahuluan merupakan jembatan penulis untuk menyampaikan bagian isi. Dan yang keempat, ada isi. Merupakan bagian inti buku. Bagian isi memuat berbagai informasi yang akan disampaikan penulis. Dan yang kelima, penutup atau simpulan. Merupakan bagian akhir dalam sebuah buku. Bagian penutup atau simpulan menyajikan inti sari dari isi buku yang telah diuraikan sebelumnya. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Buku non-fiksi menampilkan daftar buku acuan atau referensi yang digunakan penulis dalam penyusunan buku. Daftar pustaka ini menampilkan nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota penerbit, dan tahun pembuatan buku yang dijadikan acuan. Anak-anakku, demikian penjelasan tentang mengidentifikasi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.